Jumpa lagi kita bersama saya Andi Malarangeng dalam acara bincang-bincang tentang negara dan politik. Dan kali ini saya ingin berbincang dan mengulas tentang Afghanistan, apa yang terjadi di Afghanistan bersama kawan saya, kawan lama Pak Kevin Evans, yang dulu sebelumnya juga menjadi tamu saya. Apa kabar Pak Kevin? Baik sekali Pak. Cetur Rusti. Orang-orang. Apa kabar? Iya. Nah, banyak orang tidak tahu. Pak Kevin ini barangkali satu dari sedikit orang yang di Indonesia sekarang ini yang pernah tinggal di Afghanistan. Pak Kevin tinggal di Afghanistan tahun berapa? 2002, 2003, dan terus beberapa kali kunjung setelah itu. Terakhir 2017. Bekerja di sana di bawah UNDP? PBB, ya. Betul. Di bawah PBB? Ya. Sehingga selama 1 tahun, bekerja tentang apa di sana Pak Kevin? Jadi waktu di sana, sebetulnya dulu kerja saya begitu di Indonesia. Tapi waktu ada perubahan dulu, Taliban diusir, mereka harus membangun sistem pemerintahan yang baru. Karena sebetulnya yang lucu di sana, sistem pemerintahan merupakan perpaduan antara sistem Soviet dengan sistem Taliban. Jadi kalau administrasi negara itu kan masih Soviet sekali. Jadi semua struktur-struktur Soviet itu tetap ada. Sistem yudikatif itu kan sistem Taliban. Tapi di tengah itu mereka mau membangun sistem ekonomi berbasis pasar, ekonomi modern, dengan sistem politik yang terbuka. Wow. Jadi sebetulnya ada perpaduan dan banyak kesulitan di situ untuk proses itu. Jadi saya diminta datang untuk membantu memberi isi kepada perjanjian bond, namanya bond agreement. Jadi perjanjian di situ untuk mengisi beberapa di Jerman ya? Di Jerman, betul. Jadi di beberapa komisi-komisi yang harus dibangun untuk mengantar sistem pemerintahan baru. Jadi Pak Kevin ini dulu membantu kita juga melalui UNDP, Badan PBB, untuk membantu proses reformasi di Indonesia dengan good governance. Ya. Nah ini juga yang kemudian dilakukan di Afghanistan. Dan kita lihat 20 tahun berkuasa rejim pemerintahan yang ditopang oleh Amerika Serikat dengan tentaranya dan uangnya, kemudian gagal menciptakan sebuah sistem demokrasi di Afghanistan. Kenapa Pak Kevin? Kita perbandingan dengan Indonesia. Jadi agenda reformasi di Indonesia itu betul-betul dikuasai oleh orang Indonesia. Ini agenda bangsa. Tidak ada yang memaksa. Itu kan orang Indonesia sudah sadar bahwa sistem politik dan ekonomi yang dulu sebetulnya udah tidak sesuai zaman. Jadi harus ada pembaharuan. Jadi sebetulnya boleh disebut itu compact bangsa Indonesia untuk membangun itu. Nah, lain di situasi di Afghanistan, sebetulnya teman dari pemerintah Afghanistan dulu menyerang Amerika Serikat sendiri waktu mereka membom gedung-gedung tinggi Al-Qaeda. Nah, mereka kan dilindungi oleh Taliban. Sebetulnya waktu itu Amerika tidak punya hubungan dengan Taliban. Tidak diakui, tapi tidak diapa-apain. Tidak ada hubungan perseteruan, cuma karena waktu itu mereka yang melakukan pemboman di New York itu adalah Al-Qaeda sembunyi atau diberikan perlindungan. Didukung oleh Taliban dulu kan. Jadi waktu itu Amerika bilang, bantu kami keluarkan mereka atau Anda juga dianggap sebagai musuh. Nah itu mungkin bagian dari budaya Pashtun untuk menjadi hospitable untuk tamu. Mereka Pashtun bicara iya budayanya. Yang baju yang Pak Kevin pakai ini seperti Hamid Karzai. Nah, ini ada campur ya, campur beberapa. Jadi ini orang Indonesia sudah biasa, tapi namanya shalwar kamis kan. Oke. Terus ini mungkin seperti peci, tapi ini dibuat dari bulu anak domba. Di sana namanya karakol. Dan ini jubahnya namanya capan. Terus yang topi yang dipakai itu namanya pakol. Ini yang dipakai orang rakyat kebanyakan. Betul. Gitu. Iya, betul. Tapi memang sangat elegan sekali. Betul, ya memang rasanya agak wibawa ya. Bagi teman-teman yang menonton mungkin perlu sedikit melihat kesejarahan dari Afghanistan yang dulunya Afghanistan pernah diduduki oleh Uni Soviet selama 10 tahun ya. Ya. Lalu kemudian Taliban berkuasa
Jadi setelah sebelum Taliban berkuasa sebelum, ada yang namanya Mujahidin. Ya, sekelompok Mujahidin. Jadi masing-masing Hizbut, masing-masing milisi biasanya sesuai dengan suku. Nah, habis sistem komunis jatuh, mereka akhirnya, ya durian sudah jatuh, mereka tiba-tiba masuk, tapi mereka sendiri tidak ada compact, kira-kira habis komunis mau apa. Mereka tidak punya agenda, mau apa. Akhirnya mereka perang sendiri. Jadi ada Kabul sebetulnya dihancurkan waktu itu. Dan kemudian setelah itu, mereka didukung oleh Amerika Serikat juga Barat untuk melawan komunisme. Iya, didukung oleh Pakistan dan Barat ya. Tapi habis itu mereka sukses, mereka nggak tahu mau menjadi pemerintah seperti apa, bagaimana membentuk sistem pemerintah. Baru kemudian Taliban masuk. Taliban muncul sebagai perlawanan karena kekacauan itu. Sebagai kelompok yang dilihat tidak punya ambisi atau apa deh. Jadi orang yang bisa membawa ketenteraman di desa. Taliban itu apa? Kan datang dari orang-orang kira-kira macam pesantren di sini ya. Lalu kemudian mereka yang mengangkat senjata melawan rejim pada waktu itu di Kabul. Dan setelah itu menang, mereka bersahabat akrab dengan Al-Qaeda yang kemudian membuat Amerika marah menyerang Afghanistan. Dan kemudian berusaha membangun rejim demokratis di Afghanistan. Memang kita lihat kalau Amerika selama ini beberapa kali sukses. Dia mengalahkan Jepang, lalu kemudian membangun rejim demokratis di Jepang bersama-sama dengan pemimpin yang ada waktu itu adalah Kaisar Hirohito yang tidak diturunkan. Di Jerman juga Amerika menang melawan Hitler dan kemudian mengubah Jerman menjadi negara demokratis melalui bersama-sama pemimpin Jerman pada waktu pasca perang Konrad Adenauer yang kemudian bersama Korea. Nah, di Korea juga begitu. Nah, kenapa di Afghanistan gagal? Mungkin ya cerita panjang. Seperti yang saya bilang tadi, compact itu untuk membangun Afghanistan pasca 2002 itu belum seluruh bangsa. Itu kan hanya kelompok yang melawan Taliban. Supaya kita tahu di sana di Afghanistan ada kelompok-kelompok mayoritas Pashtun, tapi ada juga Tajik, Uzbek, Hazara itu yang paling besar. Itu kelompok 20%. Mereka pada umumnya bermazhab Syiah. Sedangkan yang lain biasanya Hanafi, Sunni Hanafi. Sedangkan orang Hazara itu Syiah dan beda juga mereka biasanya berwatak seperti orang Oriental, sedangkan orang Afgan yang lain lebih berbentuk gaya Aryan. Jadi sebenarnya ada rasisme sekaligus kesukuan. Kita akan membahas pada part 2 tentang sejarah Afghanistan dan suku-suku yang ada dan bagaimana nation building di Afghanistan dan kenapa gagal. Tapi kita ini dulu apa yang terjadi di Afghanistan. Apa yang terjadi di situ? Sebagian dari masyarakat tidak terlibat dalam compact itu. Kita ingat di Indonesia boleh disebut seluruh bangsa sudah sepakat kita harus memperbaiki sistem. Sedangkan di sana masih ada sebagian yang merasa apa salah dengan sistem kemarin? Kenapa kami diusir? Kami melawan ini kependudukan lagi. Waktu Indonesia tidak ada tentara Amerika, Australia, Jepang yang berkeliaran di jalan kan? Itu kan dikuasai oleh bangsa sendiri. Jadi kedaulatannya masih dipertahankan. Jadi itu menjadi kesulitan bahwa di Afghanistan itu proses demokratis di sana tidak Afghan-led atau tidak dipimpin atau dimulai dan dikerjakan sendiri oleh orang Afgan sendiri. Kalau Indonesia kan proses demokratisasi adalah proses bangsa Indonesia. Kami orang Indonesia sendiri yang meminta untuk menjadi demokratis, malah menuntut reformasi, menuntut demokratisasi. Kalau di Afgan dia impose. Tapi lebih lucu lagi di Afghanistan dan ini saya alami sendiri, agak lucu sekarang kalau dipertimbangkan. Tapi konsep demokrasi sebetulnya itu sudah lama hilang dalam Afghanistan. Demokrasi secara struktur. Kalau konsep musyawarah itu kan sangat kental. Sampai sekarang. Itu kan kental. Tapi konsep boleh disebut demokrasi berbasis desa.
Jadi yang berbasis sampai ke bangsa itu kan sepertinya sesuatu yang asing dalam konteks orang bernegara. Jadi waktu itu ada banyak kelompok NGO yang berjalan-jalan coba menjelaskan sistem pemerintahan yang sedang dibangun di negara. Dan mereka bilang kita perlu lebih banyak partai politik untuk ikut dalam demokrasi. Nah yang lucu mereka kembali dan mereka bilang orang Afgan itu bingung. Kalau orang Afgan dengar kata demokrasi zaman itu, mereka dengar komunis. Ingat, zaman komunis, nama Afghanistan adalah Republik Demokratik Afghanistan. Jadi kesan orang Afgan kalau dia dengar kata demokrasi adalah komunisme. Kalau partai, kata yang biasanya dipakai adalah Hizbut, artinya milisi, kelompok bersenjata. Jadi ini orang PBB dan NGO lagi berkeliaran di pelosok-pelosok Afghanistan. Termasuk pakai sendiri. Saya di kabel, saya dengar aja dan saya bilang, jelas kata ini harus diterjemahkan secara modern. Ini kan nonsens, nggak bisa begitu. Tapi yang mereka bilang kami perlu lebih banyak partai politik dalam demokrasi Afghanistan. Tetapi di telinga orang Afgan, kita perlu lebih banyak milisi bersenjata dalam sistem komunis Afghanistan. So, tentu saja orangnya bingung. Jadi bagaimana bisa mengebumikan konsep? Nah itu saya rasa belum disiapkan. Ada nggak faktor pemimpin? Kalau di Jepang ada Hirohito, di Jerman ada Konrad Adenauer, di Afghanistan sempat ada Najibullah, sempat ada Mas'ud, ada Hamid Karzai, dan kemudian ini terakhir ini Ashraf Ghani yang lari. Kalau sebetulnya Ahmad Mas'ud sebetulnya dibunuh, tewas sebelum dia dibunuh seminggu sebelum World Trade Center dibom. 9/11. Ya, seminggu sebelumnya dia dibunuh. Jadi sebetulnya ada vakum kekuasaan lawan Taliban. Tapi boleh disebut mayoritas Afghanistan sudah dikuasai oleh Taliban zaman itu. Jadi tinggal beberapa daerah di utara Kabul yang masih lepas dari Taliban. Termasuk hari ini, kelompok anak putra dia sebetulnya memimpin kelompok melawan Taliban masih di wilayah yang sama. Kalau Hamid Karzai, dia tokoh yang sebetulnya bisa bergaul. Bisa diskusi dengan kelompok, bisa sedikit menjembatani. Orang Taliban tahu dia juga ikut sama Amerika, tapi mereka juga tahu bahwa dia punya track record dan keluarganya, marganya yang punya posisi yang lebih besar. Kalau presiden terakhir, dia Ashraf Ghani, Dr. Ashraf Ghani, dia berbeda sekali. Dia pengajar di Columbia University di Amerika. Ya, dia kan senior anthropologist di World Bank sebelum dia kembali ke Afghanistan. Dan memang dia kan akademisi kan. Dan kalau mau jadi pemimpin bagus di Afghanistan, ini kan orang yang harus bisa duduk di lantai, minum teh, ngobrol berjam-jam, tukar. Ini kan proses musyawarah. Ya kan proses musyawarah itu tukar pikir, dengar semua dari bapak-bapak yang tua-tua kan pimpinan desa, dan bisa diskusi panjang lebar balik begitu untuk membangun satu kesepakatan. Tokoh Ashraf Ghani yang saya kenal bukan tipe orang yang punya kesabaran, kapasitas untuk bergaul dengan cara begitu. Jadi dalam banyak hal boleh disebut wrong man for the wrong job untuk hal itu. Dia kan teknokrat murni, bukan solidarity making. Jadi kalau kita kembali ke konsep Indonesia kan, terpilih dalam pemilu. Pemilu tapi ada banyak masalah di situ, apalagi pemilu kedua. Nah seperti 2014 di Indonesia kan kita punya dua calon paling bagus, paling ke depan kan. 2019 yang sama yang muncul kan. Kalau di Afghanistan ada beberapa calon, tapi ada dua yang paling ke depan. Jadi, dan dua tokoh itu sama pada kedua kasus. Pada yang pertama, ada banyak pertanyaan karena selisihnya tidak terlalu jauh. Jadi mungkin karena line dari Indonesia. Atau mungkin karena Amerika lebih suka sama Ashraf Ghani. Saya rasa ada faktor itu juga, lebih karena Ashraf Ghani dilihat sebagai orang Pashtun. Jadi lebih dianggap mungkin menjamin. Pashtun yang menjadi suku mayoritas. Ya, mereka kan sukunya Jawa kalau di Afghanistan kan. Jadi suku paling besar.
Jadi dianggap bahwa apakah rakyat Afghanistan bisa terima orang dari suku yang lain. Jadi ada juga, saya yakin itu juga menjadi pertimbangan. Tapi buat saya artinya itu tidak relevan. pemimpin Ashraf Ghani sebagai pemimpin pada waktu itu tidak merakyat dan tidak bisa merangkul begitu banyak. Dia juga dapat sukses di beberapa di antara suku-suku yang lain. Jadi kalau kita lihat peta, tapi kalau kita lihat peta. pemilu yang terakhir yang memenangkan Ashraf Ghani hanya diikuti kurang dari 2 juta pemilih dari 30 juta penduduk. Jadi kira-kira jumlah hak pilih kira-kira 20-an juta. Jadi, tapi yang ikut pemilu cuma 1 juta lebih. Iya, tapi banyak juga orang diintimidasi oleh Taliban bahwa kalau dia milih, dia akan kena konsekuensi. Dan kalau ketemu dengan anak-anak pengungsi Afghanistan yang ada di Indonesia sekarang ini, pasti ada yang akan ceritakan dia punya keluarga yang jari ini dipotong karena ada tinta kan sebagai bukti. Oh, jadi kalau tinta nyoblos itu nyoblos jarinya dipotong. Jadi itu bagian dari ancaman agar supaya rakyat tidak ikut proses kafir. Ancaman ini dari Taliban. Yes. Nah, pertanyaannya adalah kenapa Taliban bisa bertahan 20 tahun untuk kira-kira terpinggirkan di pelosok-pelosok, diserang terus sama Amerika Serikat dengan sekutu-sekutunya, dan tetap bisa survive selama 20 tahun dan kemudian berkuasa kembali. Ada aspek yang, dan saya lihat ini pada tahun pertama saya di situ, saya punya perasaan yang sangat kental bahwa kita semua harus waspada terhadap potensi korupsi. Nah, waktu itu orang Afgan sendiri selalu bilang sama saya, kalau kita bilang Pak di sini, kalau di sana kan Jan. Kevin Jan, di Afghanistan tidak ada korupsi. Zaman Taliban tidak ada korupsi. Memang tidak ada uang, jadi apa yang mau dikorupsikan? Kecuali kekuasaan dan penyalahgunaan agama dan lain-lain kan. Tapi itu tidak dianggap sebagai korupsi. Jadi masalah korupsi dengan uang. Jadi kita nggak punya masalah korupsi. Sedangkan dari asing, dan sebetulnya itu yang saya sulit maafkan mereka. Mereka bilang, oh yes, very very important, yes, sangat penting Kevin. Tapi dan kami suruh tuangkan ini dalam program 5 tahunan depan. Nah saya pikir itu kan kuda suruh lari sebelumnya. Jadi harus dari awal untuk membangun sistem untuk menjaga supaya tidak ada potensi permainan begitu. Tapi disayangkan sekali itu sudah. Korupsi suruh lepas dan sistem pengendalian suruh lepas sebelum itu. Jadi memang ada 1-2 upaya untuk menangkal, tapi the empire fights back kan. Jadi Taliban bisa bertahan karena pemerintahan Kabul tidak mampu menyejahterakan rakyatnya. Saya rasa itu tidak tepat. Kalau dibandingkan 2023, 2008, 2017 waktu saya itu perubahannya drastis, kenaikan kesejahteraannya, tapi keadilan belum tentu terasa. Dari segi korupsi. Kalau begitu apa yang membuat sebagian warga Afghanistan tetap tertarik untuk mendukung Taliban? Belum tentu mereka mendukung, mereka cuma pasrah dan mereka juga lihat bahwa Taliban bisa mengatur pengadilan sangat cepat, tegas. Jadi tidak pelin-pelan. Jadi sekali lagi, sistem pemerintahan yang modern itu masih agak terasing. Jadi orang belum merasa bahwa ini pengadilan saya, ini kabupaten saya begitu kan. Jadi sistem administratif. Tapi dulu Taliban ketika dia berkuasa dan ketika Amerika masuk, banyak juga yang menyambut Amerika karena menganggap Taliban ketika dia berkuasa, dia mendiskriminasikan kaum perempuan, tidak boleh kerja, tidak boleh sekolah, dan membasmi musuh-musuhnya dengan sangat keras. Dan sewenang-wenang di jalan aja. Di jalan. Jadi orang sering dipukul-pukul tanpa alasan yang jelas oleh Taliban yang selalu berkeliaran bawa cambuk. Artinya bahwa banyak orang juga pada dasarnya trauma dengan apa yang dilakukan oleh Taliban. Dan ketika sekarang Taliban naik kembali, mereka khawatir apakah Taliban ketika berkuasa akan seperti zaman dulu. Kekhawatiran itu wajar, dan sebetulnya
tugasnya Taliban untuk membuktikan bahwa memang dia tidak begitu lagi. Dia sudah belajar dari pengalamannya, dia sudah punya visi keislaman yang lebih luas daripada yang sangat sempit dan picik yang dulu. Dan dia lebih yakin bahwa bangsa Afghanistan itu sangat majemuk, sehingga kaum dia sendiri tidak bisa menaklukkan semua negara itu sepihak. Jadi sebetulnya ini kan ujian besar buat Taliban sekarang. Tapi kenapa Taliban begitu cepat bisa menduduki Kabul? Berkuasa, artinya bukan cuma kita, Amerika sendiri pun tadinya berpikir bahwa ketika dia menarik mundur, mungkin masih ada beberapa bulan sebelum pemerintahan jatuh. Artinya pemerintahan yang ada di Kabul dengan tentaranya, tentara nasional Afghanistan itu, yang dipersenjatai oleh Amerika, dan lebih besar dari Taliban. Lebih besar dari Taliban. Tapi mengapa bisa begitu cepat dia jatuh? Di lapangan, hanya hitungan hari saja. Yang terjadi di lapangan, jadi di luar markas-markas cantik di Kabul, struktur dukungan logistik, hal-hal seperti pembayaran gaji sudah menjadi terhambat. Waktu Amerika di bawah Donald Trump menyatakan diri, ya wis kami akan keluar tanpa syarat pada tanggal ini. Taliban bilang, oke, seperti biasa kami tunggu. Dan kami akan himpun duit. Dipertanyakan kepada orang Taliban, kenapa kalian masih bertahan sedangkan mereka lari? Jawaban mereka sederhana. Kami berjuang berbasis keyakinan. Mereka berjuang berbasis uang. Jadi banyak kasus yang sering saya dengar, tentara nasional bubar, satu karena ada dikasih duit, kedua mereka tahu konsekuensi brutal kalau mereka melawan, dan mereka juga kurang pede karena merasa bahwa dukungan logistik tidak ada, backing dari Amerika sudah hilang, jadi mereka sendiri merasa kurang pede untuk menghadap kelompok-kelompok ini. Jadi mereka langsung melucuti senjata sendiri dan menyerah begitu? Ya, atau menyerahkan kepada Taliban. Atau lari, atau terbang. Ya, jadi mungkin ada juga yang bubar, mungkin siap-siap untuk melawan, saya nggak tahu. Jadi barangkali proses konflik itu belum selesai. Tergantung sekarang Taliban, apakah dia bisa membangun sistem pemerintahan yang bisa merangkul semua kaum-kaum yang di sana, atau dia bersifat diskriminatif lagi. Nah, jatuhnya Kabul, apakah juga karena pemimpinnya melarikan diri, Ashraf Ghani? Itu salah satu petanda dong. Jadi kalau pemimpinnya suruh lari, apa harapannya? Siapa yang menjadi raisi daulat? Siapa yang menjadi pemimpin negara? Kalau pemimpin negara sudah kabur, bagaimana garis komando negara dalam hal itu? So memang itu menjadi petanda, ya wes sudah selesai. Tetapi sebelumnya orang sudah tahu bahwa di atas dinding yang bagus-bagus, di belakangnya kayaknya keropos. Jadi mungkin itu juga banyak dirasa bahwa mereka hampir sebagai single fighter, satu unit kecil mau menghadapi bayangan untuk orang Afgan, sangat militan, sangat terlatih, sangat brutal, sangat tidak tahu menyerah. Dan mereka sendiri bagaimana mereka satu unit kecil di provinsi ini bisa melawan itu. Dan mereka juga dikasih uang semacam amnesty kan. Walaupun masih ada yang dibunuh-bunuh. Jadi harus juga dilihat Taliban tidak satu garis komando. Taliban juga agak-agak macam-macam. Kemarin kita sendiri semua menyaksikan di airport Afghanistan, airport Kabul. Di mana evakuasi yang luar biasa. Bukan hanya tentara Amerika. Tentara Amerika cuma 10.000 barangkali terakhir. Tapi mereka yang dievakuasi sampai 120.000 lebih. Termasuk warga Afghanistan sendiri. Yang ingin keluar dari Afghanistan. Bahkan yang tidak sempat masuk di airport juga kita lihat sampai di terowongan besar itu. Jalan itu padat, mungkin ada juga puluhan ribu di situ yang tidak bisa masuk ke airport karena hanya jumlah yang bisa dinaikkan karena batas waktu yang sudah ditentukan. Dan Taliban sudah memblok semua pintu gerbang daratan
menuju ke Pakistan, menuju ke Iran. Jadi biasanya yang terjadi di Afghanistan, jutaan orang lari dari jalan. Pertanyaannya, ini bagi sebagian orang melihatnya bahwa ini Amerika terulang kembali peristiwa di Vietnam, ketika Amerika juga mundur dari Vietnam dan sampai helikopter terakhir melakukan evakuasi. Memalukan bagi Amerika. Tapi menurut Pak Kevin bagaimana? Ada dua aspek. Satu, saya rasa yang terjadi tahun ini jauh lebih besar daripada yang 75 di Amerika, di Vietnam. Jumlah orang yang diangkat jauh-jauh lebih banyak. Jadi sebelumnya dari segi dia berhasil mengangkat orang, ini jauh lebih sukses. Indonesia juga sempat menerbangkan, menjemput warga negara Indonesia yang di sana. Dan dua orang Afgan. Orang Afgan, mungkin juga ada orang Filipina juga yang ada tersisa di sana. Ada beberapa orang yang dititipkan pemerintah Filipina untuk dievakuasi. Jadi buat saya, actually, yang paling buruk buat saya baru mau berkuasa negara, kok rakyat saya semua mau lari. Sebetulnya siapa yang malu? Siapa yang dipermalukan? Kalau sebetulnya ini dianggap saya baru menjadi pemerintah, ya kan, saya Taliban kan, baru jadi penguasa lagi. Kok ratusan ribu rakyat saya mau kabur? Kira-kira bukan itu mencoreng? Jadi menurut Pak Kevin ini juga memalukan bagi Taliban sendiri. Oh, sangat. Karena bukannya disambut dengan meriah oleh rakyat atau megah atau apa. Ya, tapi saya begitu takut. Melarikan diri. Ya, saya siap melayangkan nyawa saya karena saya tahu ini berbahaya untuk sampai ke airport dan saya tahu mereka ada di situ. Saya siap menghadapi semua konsekuensi nyawa karena saya saking tidak mau terima hidup di bawah sistem itu. So yes, jadi buat saya tadi yang saya sebut, sekarang Taliban punya tugas untuk menunjukkan, bukan hanya ngomong, menunjukkan bahwa memang setiap anak bangsa Afghanistan punya masa depan yang aman, nyaman untuk berkembang di dalam negaranya sendiri. Ini tugas mereka sekarang ini. Nah, ini yang juga perlu kita bahas lebih lanjut, Pak Kevin, adalah bagaimana masa depan Afghanistan ke depan. Tapi tentu saja membahas mengenai masa depan, kita juga tidak boleh mengabaikan masa lalu Afghanistan. Karena itu saya rasa kita cukupkan sekian dulu persoalan masa kini Afghanistan. Dan saya ingin masih tetap mengundang Pak Kevin, kita lanjutkan dengan pembicaraan mengenai masa depan dan masa lalu Afghanistan yang akan kita lihat dalam waktu ke depan ini ketika Taliban berkuasa. Teman-teman semua, demikian tadi perbincangan kita. Setelah ini saya akan masih melanjutkan dengan Pak Kevin mengenai kira-kira part 2 dari perbincangan kita adalah tentang masa depan Afghanistan. Yang tadi kita bicarakan adalah masa kini Afghanistan dan yang begitu kompleks dan kita lihat sendiri dari layar televisi. Tapi tidak kalah pentingnya juga adalah saudara-saudara kita di Afghanistan. Bagaimana nasibnya ke depan di bawah pemerintahan Taliban. Sampai jumpa pada part 2.